Tuh dong. Oke, ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya atas nama Aris Setiawan dan teman-teman saya ada Fatur Rahman Walidain dan Ahmad Arfin. Kali ini berkesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu threat modeling. Yang kita tahu, teman-teman, threat modeling itu adalah bagian dari praktikum keamanan sistem di Universitas Islam Al-Azhar yang disusun oleh kami bertiga, ya, yang merupakan mahasiswa prodi ilmu komputer, dan tujuan utama Kok ngilang, bro? Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya atas nama Adi Setiawan dan dua teman saya ini atas nama Fatur Rahman Walidain dan Ahmad Arfin berkesempatan untuk mempresentasikan tentang apa itu threat modeling. Seperti yang kita tahu ya, modul ini merupakan bagian dari praktikum kami di keamanan sistem di Universitas Islam Al-Azhar yang disusun oleh kami bertiga, dan tujuan utama dari praktikum ini adalah agar kita sama-sama memahami bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis ancaman terhadap sistem perangkat lunak sejak tahap desain, bukan setelah sistemnya berjalan. Nah, dengan pendekatan ini ya, kita bisa belajar untuk melihat potensi risiko keamanan lebih awal sehingga kesalahan bisa dicegah sebelum menjadi celah yang membahayakan. Teman-teman, ini saya jelaskan dulu pada threat modeling. Threat modeling adalah proses mengenali, menganalisis, dan mengelola ancaman terhadap sistematis. Ya, fokus utamanya adalah pada keamanan. Sejak awal sering disebut dengan konsep safe lab security, yaitu memastikan aspek keamanan itu sudah dihitungkan desain, bukan setelah sistemnya selesai dibuat. Contohnya, ancaman seperti SQL injection itu bisa diidentifikasi lebih awal dengan menganalisis alur data dan titik masuk pengguna. Nah, sehingga bisa dibuat langkah pencegahannya seperti validasi input dan penggunaan prepared statement. Dengan kata lain, threat modeling ini, teman-temanku sekalian, membantu tim pengembang untuk berpikir seperti penyerang agar bisa merancang sistemnya lebih tangguh terhadap serangan-serangannya kan Mbak. Ya, di di slide ini ada beberapa threat modeling. Yang pertama itu understand the organization and line, ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat sekalian, ya. Ini sama seperti penjelasan yang baru saya sebutkan. Ini adalah proses untuk identifikasi dan menganalisis desain. Persilahkan. Saya nih, oke. Terima kasih, Ari Setiawan. Baik, di sini perkenalkan, perkenalkan atau enggak? Ulang, Ri. Kita cut ini. Bisa, bisa, bisa nanti. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana UAS-P Treat Dragon. Ya, Treat Dragon adalah alat bantu atau tools yang dikembangkan oleh OWASP untuk membuat model ancaman threat modeling secara visual. Yang artinya kita bisa menggambarkan bagaimana data bergerak di dalam sistem dan melihat di mana kemungkinan ancaman keamanan bisa muncul. Nah, Tree Dragon ini berbasis data flow diagram atau DFD. Jadi kita menentukan alur data antara pengguna, proses, dan penyimpanan data. Nah, dari situ kita bisa melihat potensi titik lemah sistemnya. Kemudian fitur-fitur utamanya yaitu pembuatan DFD otomatis dan interaktif. Kita bisa
membuat diagram aliran data dengan elemen seperti proses, data store, dan entitas eksternal menggunakan antarmuka yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua itu identifikasi ancaman otomatis berdasarkan straight. Tools ini secara otomatis membantu kita mengenali ancaman berdasarkan kategori straight seperti SPOV, spoofing, eee, tampering, dan sebagainya. Kemudian laporan mitigasi otomatis. Setelah ancaman diidentifikasi, Trade Dragon akan menyarankan langkah-langkah mitigasi seperti penggunaan enkripsi, autentikasi ganda, atau pembatasan akses. Kemudian tersedia dalam 2 versi, yaitu desktop aplikasi aplikasi desktop, bisa digunakan secara offline, kemudian web aplikasi, bisa dijalankan langsung melalui browser, yang cocok untuk tim kalau kolaborasi. Next, oke dah. Eee, oke, identifikasi komponen, di FD di sini. Dalam data flow diagram di FD, kita memetakan bagaimana data bergerak dalam sistem. Ada 4 komponen utama yang perlu dipahami. Yang pertama itu external entity atau entitas eksternal, yang di mana pihak luar yang berinteraksi dengan sistem seperti pengguna, aplikasi lain, atau layanan pihak ketiga. Contohnya user yang login melalui browser. Kemudian yang kedua itu proses, eee, komponen yang mengelola atau memproses data. Contohnya seperti server autentikasi yang memverifikasi username dan password. Kemudian yang ketiga data store atau penyimpanan data, tempat untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Contohnya database pengguna, file token, atau change. Kemudian yang keempat itu data flow atau aliran data. Aluran, eee, ja jalur dipindahan apa, jalur perpindahan data antar komponen. Contohnya data kredensial dikirim dari browser ke server, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Arvin. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Faturrahman Walidain. Kepada beliau disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu identifikasi aset dan entry point. Langkah berikutnya adalah mengenali aset dan entry point dalam sistem. Aset merupakan komponen penting yang harus dilindungi, seperti user database, token autentikasi, atau data transaksi. Sedangkan entry point adalah titik masuk yang mungkin digunakan penyerang untuk mengakses sistem, misalnya form login, API, endpoint, atau aliran data kredensial. Contoh ancaman yang mungkin terjadi adalah brute force attack pada form login. Itu information disclosure pada API yang kurang terlindungi. Dengan mengidentifikasi aset dan entry point, kita bisa menentukan prioritas keamanan dan menerapkan mitigasi seperti pembatasan percobaan login, enkripsi data sensitif, dan validasi input pengguna. Oke, next. Lanjut. Berikutnya, yaitu analisis ancaman dengan STRIDE. Untuk menentukan analisis ancaman, digunakan metode STRIDE yang merupakan singkatan dari S, yaitu spoofing, adalah pemalsuan identitas pengguna. Gunakan MFA, multi-factor authentication, dan validasi identitas. Kemudian T untuk tampering, itu modifikasi data tanpa izin. Menggunakan hashing, digital signature, dan integrity check. R untuk repudiation adalah yaitu penyangkalan tindakan yang telah dilakukan.
Terapkan audit login dan non-repudiation mechanism, yaitu information disclosure, yaitu kebocoran data sensitif. Gunakan HTTPS, enkripsi data, dan kontrol akses. D untuk denial of service atau DOS, yaitu serangan yang membuat layanan tidak tersedia. Gunakan firewall, rate limiting, dan load balancing. E untuk elevation of privilege, yaitu peningkatan hak akses oleh pihak yang tidak berwenang. Terapkan role based access control, yaitu RBAC, dan pembatasan hak pengguna. Dengan metode STRIDE, ancaman bisa diklasifikasikan dengan jelas dan langkah mitigasinya dapat dirancang secara spesifik. Oke, berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Ari. Oke, itu saja ya teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk Saudara Arvin dan Saudara Faturrahman sudah bersedia menjelaskan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup teman-teman, dari kesimpulan-kesimpulan tadi dan dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa threat modeling ini merupakan langkah penting ya untuk membangun sistem yang aman sejak tahap desain awal. Nah, data flow diagram itu membantu untuk memetakan bagaimana data bergerak dan di mana muncul potensi serangan bisa muncul, ya. Dan STRIDE itu mungkin mengklasifikasikan ancaman dan menentukan mitigasi yang sesuai. Nah, sementara OASP Threat Dragon itu dapat mempermudah proses ini dengan visualisasi dan laporan secara otomatis yang tentunya rapi, teman-teman sekalian. Nah, melalui praktikum ini, teman-teman, kami sebagai mahasiswa dan teman-teman juga mungkin bisa belajar bahwa keamanan itu tidak boleh menjadi langkah terakhir dalam membangun sebuah sistem, melainkan harus menjadi bagian dari desain sistem sejak awal. Oke, teman-temanku sekalian, mungkin itu saja ya presentasi dari kelompok kami. Saya Aris Setiawan dan kedua teman saya Saya Ahmad Ahmad Arfin dan Arfin. Faturrahman. Oke, Oke, dan terima kasih. Dan saya Faturrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi oke. Kami wabarakatuh. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.